Halo guys, jumpa kembali. Ada pertanyaan yang muncul seperti ini. Kapan cinta itu muncul? Ya, ada seorang teman bertanya kepada saya, Pak, apa sih buktinya kita jatuh cinta? Apakah dengan hati bergetar itu sebagai sinyal atau tanda? Saya katakan belum tentu. Boleh tanya aja kepada orang yang bersangkutan yang kamu naksir. Apakah hatinya juga ikut bergetar? Atau dengan tanda-tanda pipi memerah. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana sih ya dan kapan sih cinta itu muncul. Ya, ada banyak sebab munculnya cinta. Ya, pertama, cinta dapat muncul oleh karena melihat. Kasus balada cinta di Istana Raja, yaitu anak Raja Daud, di mana Amnon jatuh hati kepada Tamar. Kenapa bisa jatuh hati, jatuh cinta? Karena dari melihat, dia melihat Tamar begitu cantik, lalu dia jatuh cinta. Sehingga badan sampai nggak enak, dia sakit-sakitan karena ingin ya membangun hubungan lebih dekat dengan Tamar. Yang kedua, ketika Eliezer diminta oleh Nabi Ibrahim atau Abraham untuk mencari jodoh untuk Ishak, dan ketika Ishak dipertemukan dengan Ribka, mereka saling pandang memandang dan kemudian mereka juga saling jatuh cinta. Tanpa disadari, seseorang mulai curi-curi pandang kepada lawan jenis. Hati berdebar kencang. Rasa apa ini? Ada berkata rasa nano-nano. Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Ya, cinta itu seperti nano-nano. Satu kali melihatnya, ingin rasanya memandang wajahnya lagi, dan lagi. Tapi kalau mata bertemu, mata ada rasa malu, ya menyeruak, menerobos, ya relung hati ini. Pipih mulai memerah. Kalau sudah begitu harus pandai mengalihkan tatap mata, pura-pura untuk melihat langit-langit, mengalihkan perhatian, melihat pohon atau apa saja, asal tidak ketahuan sedang memperhatikan. Itulah masa-masa seseorang itu naksir. Nah, bila gayung bersambut, kekaguman akan merangkak ke arah gejolak cinta. Dan bila gejolak cinta sudah tidak tertahankan, apapun menjadi terasa begitu indah. Maka tidak salah, Gomblo, sang penyair dan pemuji, mengatakan kalau cinta itu sudah melekat, maka tai kucing pun terasa coklat. Lamunan dan imajinasi melayang tak henti, membayangkan kebahagiaan, jalan berduaan di taman bukit berbunga, senyuman tanpa sebab diiringi oleh pikiran yang membumbung tinggi di awan. Pokoknya dunia seakan menjadi sorga. Yang kedua, cinta itu dapat muncul oleh karena ada keinginan hati yang disebut dengan sakit asmara atau dorgis, dorongan biologis, keinginan. Nah, dalam kisah yang saya katakan tadi, Amnon dengan Tamar, ya, ketika Amnon melihat Tamar, dia sakit asmara atau mengalami namanya dorongan biologis dan ketertarikan yang begitu kuat terhadap Tamar, adik tirinya sendiri, saudara. Nah, ketertarikan secara fisik itu menimbulkan cinta dalam diri Amnon. Namun sangat disayangkan, guys, Amnon tidak dapat menjaga cintanya dan tertutup oleh nafsu, sehingga akhirnya dia berbuat dosa dengan memperkosa Tamar. Pada cinta identik dengan respek, ada rasa hormat. Yang ketiga, cinta dapat muncul melalui persahabatan. Ingat, yang pertama cinta muncul karena melihat. Kedua, cinta muncul oleh karena penyakit asmara. Yang ketiga, melalui persahabatan. Ketika seseorang
menjalin pertemanan atau persahabatan, maka dia akan memahami sifat dan karakter teman-teman atau sahabatnya. Kebersamaan yang dilalui selama rentang waktu tertentu dan mengalir secara natural memungkinkan pengenalan pribadi di antara mereka. Di sini dapat timbul rasa simpatik, rasa hormat, respek pada karakter dan pembawaannya, dan kemudian berkembang menjadi cinta. Jadi lewat persahabatan dia akan mengenal seseorang. Dari pengenalan itu dia berkata, I love you. Jadi cinta itu muncul melalui sebuah persahabatan. Mengapa ada Pameo berkata, tak tahu maka tak kenal maka tak cinta. Shalom.